Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ahmad Faiz Ramadhani. Dalam video kali ini kita akan membahas array kembali, yaitu kita akan belajar menggunakan array sebagai parameter input. Kemudian array 2 dimensi atau matriks dan array 3 dimensi. Oke, yang pertama kita bahas untuk array sebagai parameter. Biasanya parameter input itu seperti string, integer, tipe data begitu. Nah, sekarang kita menggunakan array sebagai parameter inputnya. Seperti biasa, karena kita akan bermain dengan array, jadi kita harus punya data sebuah arraynya terlebih dahulu. Oke, di sini saya membuat sebuah array, yaitu array usia sebagai contoh. Pada video kali ini kita akan coba menambahkan ke setiap elemen yang ada di array ini itu bertambah menjadi 10, yang nantinya hasilnya menjadi 15, 16, 17, 18, dan 19 begitu. Oke, kita lanjut ke pemrograman. Usia ditambah 10. Oke, setelah itu kita coba tampilkan. Pertama kita buat program penampilnya, yaitu oke, selesai. Kemudian kita buat pemrogram untuk penampilnya, yaitu system out println, kemudian x. Oke, di sini sudah selesai untuk program parameter inputnya. Kemudian di sini kita coba jalankan dan berhasil. Di sini sudah tertampil ya, untuk array 0 itu 15, array 0, array 1, array 2, array 3, array 4. Jadi ada 5, 6, 7, 8, 9 itu bertambah menjadi 15, 16, 17, 18, 19 karena bertambah 10 di setiap elemennya. Nah, bagaimana sih cara kerjanya dari pemrograman ini? Jadi pertama kita ada data arraynya terlebih dahulu, array usia ya. Kemudian kita panggil metode tambah 10 yang mana parameternya itu usia atau array usia ini. Oke. Kemudian usia ini akan dibaca x di sini. X. Oke. Kemudian di sini akan melakukan perulangan dan usia ke-1 di sini 5 akan bertambah 10 jadi 15. Usia 2 ditambah 10 jadi 16. Nah, setelah bertambah 10, kita coba menampilkan si array usia ini. Nah, kemudian di sini kita coba menampilkan si array usianya. Dan itu hasilnya 15, 16, 17, 18, 19 bertambah 10. Karena di sini melakukan perulangan dan ditampilkan dari array usianya itu di sini. Dan keluar hasilnya deh. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita bahas untuk array 2 dimensi atau matriks. Oke, pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar array 1 dimensi, yaitu seperti ini tampilannya. Jadi ada array 0, array 1, array 2, array 3, dan array 4. Yaitu jadi sekumpulan elemen yang tipe datanya sama. Nah, sekarang kita akan membuat array 2 dimensi atau matriks. Pertama kita bayangkan ya, pada sekumpulan array ini dimana kita akan membuat array 2 dimensi. Jadi di sini ada kumpulan array atau array di dalam array. Jadi di sini ada 4 array baris yang sudah ditandai hijau.
yaitu array 0, array 1, array 2, array 3, yaitu ada 1, 6, 11, 16 dan lain-lain ini. Nah, dan dimana di setiap baris ini ada array lagi, yaitu array kolom, yaitu ada 5 array kolom, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah ditandai garis biru. Jadi seperti ini ya bayangannya. Kemudian bagaimana array 2 dimensi ini pemrogramannya? Yaitu di sini kita program deklarasinya seperti modifier, ini seperti public atau private, kemudian tipe data, kemudian kurung siku 2 kali buat menandakan bahwa ini 2 dimensi. Kemudian nama array sama dengan new tipe data, kemudian jumlah baris dan jumlah kolom pada array tersebut. Untuk contoh penulisannya seperti ini. Ada 2 contoh penulisan, ada 2 model penulisan di mana terdapat perbedaan pada letak kurung sikunya. Jadi yang pertama itu siku kurungnya itu terletak di awal sebelum nama array atau matriks, dan yang kedua di akhir nama array atau matriks. Dan dari keduanya ini menurut saya tidak ada masalah, semuanya bisa dijalankan. Nah, dari kedua penulisan ini kita kembalikan ke masing-masing bagaimana cara mereka menulis. Kemudian untuk codingan akses array 2 dimensi yaitu bisa dituliskan di sini. Caranya kita akses setiap baris di mana setiap baris punya kolom, dan kita akses setiap kolom itu di dalam baris tersebut. Seperti itu. Ada for dalam kurung baris dan for dalam kurung kolom. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja ke project ya. Ke NetBeans. Di sini kita program untuk array 2 dimensinya. Pertama kita buat deklarasinya in baris, tadi ada 4, in kolom sama dengan 5. Oke. Nah, dari sini kita sudah membuat untuk kolom 2 dimensi atau kolom matriksnya itu sudah selesai dibuat, tapi untuk angkanya itu masih kosong. Jadi kita sudah membuat tabel atau kolomnya saja di sini, tapi angkanya kosong. Kita buat untuk isi kolom atau tabelnya dengan angka array tadi. Pertama kita deklarasikan untuk angkanya. Di sini angka sama dengan 1, dan for matriks angka dot length i plus plus. Oke, selanjutnya for in j dot length j plus plus tutup kurung. Oke, kemudian matriks angka dan sort. Di sini untuk sort println kita rubah jadi sort out print ya. Kemudian matriks angka lagi tambah /t. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita panggil
dengan cara shortout println. Oke, di sini sudah selesai untuk pemrograman array 2 dimensi. Kemudian kita coba jalankan dan berhasil. Oke, di sini datanya ada 20, yaitu ada 1 2 3 4 5 6 7 sampai 20 array yang terdiri dari 4 baris dan 5 kolom. Di sini sudah tertampil ya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu matriks angka.length ini akan menghasilkan baris, dan matriks angka ke 0 dot length akan menghasilkan kolom. Jadi kurang lebih seperti itu untuk array 2 dimensi. Baik, selanjutnya kita bahas untuk array 3 dimensi. Jadi ketika kita membayangkan 3 dimensi pada suatu benda, itu contohnya seperti kubus begitu ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya itu kita membahas 2 dimensi. Nah, kali ini kita tambahkan 1 dimensi lagi. Jadi array 3 dimensi itu bisa kita bayangkan adalah array 2 dimensi yang banyak. Contohnya seperti ini. Jadi dimensi pertama, kemudian dimensi kedua, dan kemudian ditambah dimensi ketiga. Nah, dari semuanya ini kita sebut array 3 dimensi. Jadi ada lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Kemudian pada sudut pandangnya di sini bisa kita bayangkan kalau array 3 dimensi ini seperti benda kubus atau seperti 3 tabel ini. Jadi tabel pertama ini lapisan pertama, tabel kedua adalah lapisan kedua, dan tabel ketiga ini adalah lapisan terakhir. Kemudian untuk cara programnya, pertama deklarasinya di sini hampir sama, hampir mirip dengan 2 dimensi. Cuman bedanya kita nambahin 1 kurung siku jadi 3 kurung siku, dan secara struktur sama. Dan di sini ketambahan lagi untuk data tebal atau lapisan dari 3 dimensi tersebut. Hampir sama dengan 2 dimensi untuk pemrogramannya, deklarasinya. Kemudian untuk akses 3 dimensinya ini juga hampir sama juga. Cuman bedanya karena kita 3 dimensi, jadi for-nya di sini 3 kali, yaitu for untuk tebal, for untuk baris, dan for untuk kolom. Oke, langsung saja kita ke project, ke NetBeans. Pertama deklarasinya. Ini untuk ketebalan itu 3, kemudian baris itu 4, dan kolom itu adalah 5. Selanjutnya in, kemudian kurung siku 3 kali. Ini menandakan bahwa 3 dimensi. For in, kemudian i++ tutup kurung. Oke. Dan deklarasi angkanya 1, shortout println tebal lapisan, for in. Oke. For lagi integer. Oke. I J K
sini sort out print ya. Sort out print kan kita rubah jadi sort out print array 3 dimensi. Nah, di sini sudah selesai untuk programnya. Di sini kita coba tampilkan. Di sini sort out printernya ada 2 kali ya untuk menampilkannya. Di sini sudah selesai untuk pemrograman 3 dimensinya. Sekarang kita coba jalankan. Oke, di sini berhasil. Seperti ini tampilannya. Jadi ada 3 data, yaitu lapisan pertama ini lapisan ke-0, lapisan ke-1, dan lapisan kedua. Jadi ada 3 lapisan. Di setiap lapisan itu ada 20 ya, angka 1, 2, nilainya itu ada 20 masing-masing. Jadi seperti ini. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Jadi di awal-awal kita tentukan untuk variabel tebal, baris, dan kolomnya, yaitu tebal 3, kemudian baris 4, dan kolomnya 5. Di sini kita sudah punya 3 matriks. Kemudian di dalam for ini, di sini itu untuk setiap tebal 3 kali, untuk setiap matriks 2 dimensi yang kita punya, kita harus punya variabel yang namanya itu angka, yang mana selalu isi angka itu dimulai dari 1. Nah, kalau angkanya sudah 1 itu bakal ditampilin. Kemudian untuk setiap lapisan kita buat sebuah matriks. Di sini melakukan perulangan dari program Java ini sampai jadi 3 kali. Begitu. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Ada 3 lapisan yang sudah saya program. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pemrograman pada video kali ini. Jika ada kurang dan salahnya, kurang lebihnya mohon maaf, karena kita sama-sama saling belajar. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.